Pernah gak sih ketemu sama orang yang mudah marah, kemudian terus gak terima dengan apa yang orang lain perlakukan terhadap dia gitu. Nah, bisa jadi orang-orang dengan karakter tersebut adalah orang yang belum memiliki self-control dengan baik. Tentu sangat merugikan dan bikin orang gak suka dengan seseorang itu. Dan semua orang tentunya harus punya self-control yang baik. Apa itu self-control? Self-control adalah pengendalian diri biar kita nggak ngerugiin orang lain. Nah, ini aku dapat pelajaran dari Babe Jamil Azaini yang semalam nge-share ilmu ini lewat Zoom. Betapa pentingnya self-control, bahwa semua orang harus punya self-control yang baik. Kata Babe Jamil Azaini, bahkan jangan mengharap jadi pemimpin yang disegani kalau Anda tidak memiliki self-control yang baik, yang teruji. So, harus punya self-control yang baik. Jadi maksudnya adalah kontrol dengan baik diri kita, dan jangan sampai diri kita menyebabkan orang lain rugi dan tersakiti. Itu yang dimaksud self-control. Lantas apa yang harus kita kendalikan dan tidak? Ada dua jenis. Yang pertama di luar kendali kita, dan yang kedua adalah dalam kendali kita. Nah, di luar kendali ini maksudnya adalah seperti contohnya sikap orang lain terhadap kita, masa lalu, masa depan, terkait umur, takdir, hasil dari sesuatu hal, perang dagang, ekonomi, dan lain sebagainya. Contohnya gimana sih? Oh, ada orang yang nyakitin kita, ada orang yang gak suka sama kita, ada orang yang dia terlalu baperan dengan apa yang kita ucapkan. Kita gak bisa suruh paksa orang lain untuk tidak baperan terhadap diri kita. Kita gak bisa paksa orang lain untuk enggak sakit hati sama kita. Tapi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana mengontrol diri kita. Kita juga gak bisa memaksa masa lalu kita menjadi lebih baik karena memang masa lalu sudah terlewati. Nah, maka hal-hal di luar kontrol, di luar kendali kita, seperti tadi sikap orang lain, masa lalu, masa depan, umur, hasil, dan perang dagang, itu nggak bisa kita kendalikan. Tapi yang kedua ini yang harus kita kendalikan adalah persepsi, emosi, ucapan. Maksudnya kita nggak bisa mengendalikan orang lain untuk tidak benci terhadap kita. Pasti akan ada orang nggak suka sama kita. Tapi kita bisa kendalikan persepsi diri kita, emosi diri kita, ucapan diri kita, biar nggak menyakiti orang lain, biar kita nggak marah-marah sama orang lain. Persepsikan bahwa mungkin dia memang lagi capek, mungkin dia lagi punya banyak masalah sehingga dia baperan, mungkin dia lagi lapar, mungkin dia dan lain sebagainya. Sehingga ucapan kita bisa mengendalikan ucapan kita biar nggak kembali menyakiti dia, sehingga dia mungkin menjauhi diri kita dan merasa tersakiti. So, gimana caranya? Caranya adalah step pertama, terima kejadian itu, terima kejadian di luar kendali kita. Yang kedua, ingat Allah, betapa besar ganjaran bagi orang yang menahan amarah, betapa besar pahala yang Allah janjikan untuk orang yang tidak menyakiti orang lain. Yang ketiga adalah akui kelemahan, bahwa diri kita memang lemah gitu. Yang keempat, berbicara dengannya, salah satunya dengan sholat, dengan memohon kepada Allah. Dan yang kelima adalah ambil pelajaran. Jangan sampai apa yang sudah terjadi ini terus berulang lagi dan terus menerus terjadi. Nah, 5 step tadi bisa menjadikan diri kita sebagai seorang self-control yang baik. Tentu ini tidak serta-merta mudah dilakukan, perlu latihan dan terus-menerus. Satu lagi kalimat dari Babe Jamil Azaini adalah, kenapa sih ada orang yang gak bahagia? Kenapa sih di luar sana betapa banyak orang yang gak bahagia? Tentu kita bisa menebak dengan berbagai persepsi kita, dengan berbagai pendapat kita. Salah satunya tidak bersyukur, terlalu iri dengki, dan lain sebagainya. Tapi jawaban Babe Jamil Azaini kemarin adalah, kenapa orang nggak bahagia? Karena mereka fokus pada sesuatu hal yang di luar kendali mereka. Misalnya yang tadi, sikap orang lain, masa lalu, masa depan, umur, hasil, sesuatu yang tidak kita miliki, perang dagang, dan lain sebagainya. So, jadikan diri kita sebagai seorang self-control yang baik dengan mengendalikan sesuatu yang di dalam kendali kita, yaitu persepsi, emosi, dan ucapan. Semoga bermanfaat. Ini ringkasan dari apa yang Babe Jamil Azaini kemarin sampaikan. Terima kasih teman-teman.